Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah taala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Sidogiri. Saya juga dapat keluarga Sidogiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini ya, Wahid kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat ini. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah Ihya, entah Hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin. Keputusan fikih udah ada khilaf itu enggak keren kata saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya ya kan? Dikarang katanya dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haromen. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haromen punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau Basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab Wajiz. Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Iya, ya, ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi
bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang tuh ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut thullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, thalibin jamak mudzakkar salim, thullab jamak taksir. Jadi aslinya ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, minhajut thalibin dadi manhajut thullab. Kemudian manhajut thullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matahari itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut thullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Fathul Wahab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham enggak paham mendingan ngaku enggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku enggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih Nah saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah. Apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin. Dan saya punya catatannya banyak. Oh sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Terus catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu. Siapa paling pintar? Jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya. Sujud itu apa coba? Secara lughat. Wat'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, sama baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rubah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jab. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jab. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sa'wati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sa'wati al-humin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadamain. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya wat'ul jabah lisonamin sudah murtad apa belum? Murtad kan? Loh enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud
Lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup atul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insyaallah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan ingat masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab aja ngawur saja Kak, biasanya aja. Udah enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud. Karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu logi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ana khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi saksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak, ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus qultu al-adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai ditutup wallahu a'lam. Oh. Nggih ada Gus. Ada walam. Nggih, wallahu a'lam. Aduh, ini enggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eling terus ra iso turu. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu' karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu' itu dianggap mau. Saya tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mawon, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wayo, mesti dah. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan, yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Fakid mawon, ngomong wong ayu, nak sengelak kan rati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi karena pikirannya mesti. Padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu.
Fala takhdha'na bil qauli fayatma'al. Itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, iku terus golek dukun mahabbah ngono. Kayak apa pintere Quran? Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh, kalah jauh tetap sudah. Kan kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil marati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suaranya untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Wis paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, Mbak apa ning ndi? Gak urusanmu. Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, badhe napa ngersakno napa? Nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, ndak ada hubungannya dengan mau dinikah. Tetap muni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi.